Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah, pagi ini ada yang istimewa nih. Saya bersama guru saya, Ustaz Abu Sangkan, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan alhamdulillah saya sudah dapat hadiah dari beliau nih, buku Menemukan Khusyuk yang Hilang. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, tentu banyak orang yang sudah membaca buku ini, tapi masih ada pertanyaan tentang kok susah khusyuk, Ustaz. Ini yang baik di bagi-bagi majelis ya, saya juga banyak menemukan, sudah baca bukunya, tapi kok susah khusyuknya gitu. Gimana itu, Ustaz? Sebenarnya khusyuk itu kan sebenarnya bukan sebuah ilmu yang seperti yang kita baca. Khusyuk itu sebuah pengalaman, seperti sebuah perasaan cinta. Masya Allah. Kalau kita membaca tulisan tentang surat cinta misalkan, nah, surat cinta itu diperuntukkan kepada siapa? Misalkan novel tentang cinta kan, cintanya itu kan sebenarnya untuk orang lain kepada orang lain kan gitu. Perasaan orang dengan perasaan orang yang saling berhubungan gitu loh. Saling berhubungan seperti inilah sebenarnya kalau kita baca kitabnya saja. Contoh kita bicara Al-Quran misalkan. Quran kan tertulis. Sebenarnya Quran itu kan isinya yang ada di hati manusia. Makanya yang dikatakan bahwa bagaimana sih khusyuk itu? Saya sudah mencoba untuk konsentrasi, saya sudah mencoba untuk benar-benar ngerti artinya. Itu kan semua keluhannya di situ semuanya. Yang tamatan Mesir saja belum tentu bisa khusyuk kan itu. Yang sudah mungkin ya, yang sudah pengalaman belajar kitab. Oh, kita kan sama-sama. Antum dari mana dulu? Pesantren Darul Arqam. Darul Arqam. Sudah pesantren, berarti ngerti bahasa Arabnya. Jurusannya lughah lagi kan? Jurusan bahasa Arab. Pertanyaan ini teman-temannya, jadi jamaah di sini juga di pesantren kita itu lulusan dari Kairo, lulusan dari mana Maroko, semua bisa bahasa Arab semuanya. Ketika kita bicara masalah khusyuk, sama-sama bingung kita itu. Kenapa? Memang ini kan sih, memang ilmu ini memang Rasulullah mengatakan bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al khusyuk. Yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Nah, beliau itu kan bicara di depan orang-orang Arab, di depan jamaah yang berbahasa Arab. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia khusyuknya? Yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Nanti kau temui nanti, di zaman sekarang nih, lebih banyak yang tidak khusyuk. Di zaman itu saja dikatakan fala taro fihi rajulan khashian. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang itu maksudnya. jadi itu yang menjadi masalah gitu. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nah, di zaman sekarang nih, nanti satu zaman banyak orang sholat, sebenarnya tidak sholat. Jadi memang tidak rasakan. Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya yang mesti kita bahas. Mungkin kita sudah mencoba untuk berusaha khusyuk. Suatu ketika ada seorang sahabat, Umar bin Khattab, melihat seseorang mencoba khusyuk. Tetapi tampak di pundaknya itu kelihatan, kalau orang Jawa bilang metenteng ya. Metenteng apa? Mengkhusyuk-khusyukan. Takhasya'a itu mengkhusyuk-khusyukkan. Nah, kita konsentrasi mungkin ya. Berusaha konsentrasi. Kita pejam mata. Ustadz, kalau pejam mata saya rasanya lebih nikmat. Tapi kita lepaskan mata saya atau terbuka, hilang lagi. Khusyuk nggak kayak gitu loh. Ini kan sama dengan ketika Rasulullah, bagaimana khusyuk itu seperti apa? Nanti pembahasannya kan lebih dalam lagi. Umar bin Khattab melihat seorang laki-laki pemuda yang ketika sholatnya itu mencoba untuk mengkhusyukkan dirinya, maka ditepuknya pundaknya itu. Irfa' raqabatak, angkat tengkukmu. Innamal khusyuk hahuna.
Sesungguhnya khusyuk itu ada dalam hatimu. Nah, khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu perasaan takut dalam hati. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ia melihatmu. Jadi satu kalimat saja ayat ini mengatakan alladzi yaraka. Ia melihatmu hina taqumu. Sekarang kita menyadari enggak alladzi yaraka hina taqumu? Ia melihatmu hina taqumu, ketika kau berdiri salat dilihat Allah. Wa taqallubaka fis sajidin, gerakan ruku menuju sujud itu dilihat Allah. Ini kadang-kadang kita terlenakan, terlupakan dengan ayat ini. Nah, itu dari sisi fisik, kesadaran tentang ihsannya, kesadaran bahwa Allah melihatmu di saat berdiri, ruku sampai sujud itu dilihat. Oke, kadang-kadang kita juga sudah paham tentang ayat itu, tapi nggak ngeh juga gitu loh. Kalau naik turun gimana, Ustaz? Jadi kalau pengalaman saya, kadang-kadang bisa khusyuk nih, ketika dalam suasana batin yang ya melo gitu ya. Tapi ya kadang-kadang pula juga ketika sholat, berarti tergantung melodinya. ketika sholat cuma bertahan beberapa ini, tiba-tiba ada yang masuk, yang pikiran di luar itu gitu ya. Ya, itu memang ceritanya banyak orang begitu ya. Tapi saya merasa bahwa kalau melihat dari makna khusyuk, apa khusyuk itu? Al-khawfu da'imu fil qalbi. Ada imunya itu ya, terus menerus. Jadi perasaan takut kepada Allah setiap saat. Rasa takut, makanya dari ayat nyambungnya tadi, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin, ini disambungkan lagi bahwa makna khusyuk secara istilahan, secara hakikat, al-khawfu da'imu fil qalbi, rasa takut pada Allah setiap saat tanpa putus. Pertanyaan tadi mengatakan, aku kadang saat melo saya ada khusyuknya, makanya saya tarik. Tapi ketika pas saya nggak melo, khusyuknya hilang. Jadi tidak cocok dengan yang dalil ini. Perasaan takut itu senantiasa terus-menerus dalam hati, dan rasa takut itu ada, betul, mencekam. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi rasa takut itu mencekam. Mencekam yang terus-menerus. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Ia melihatmu. Kok nggak mencekam? Ia melihatmu saat berdiri. Ia melihatmu saat ruku. Ia melihat saat sujud. Tidak saat melo. Gitu loh. Jadi setiap saat al-khawfu da'imu fil qalbi, terus menerus dalam hati itu, sehingga menggetarkan. Dikatakan wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajahnya penuh rasa takut di hadapan Allah, sampai dia menunduk. Jadi wajah itu sampai gak berani mendongak begini. Itu makna khusyuk. Gak ada nongak nengok ke kiri kanan, tuh gak berani, sampai fokus dia, bukan konsentrasi. Aku dilihat Allah. Sampai dikatakan dalam rukun agama itu, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Fa innahu yaraka. Nyambungnya alladzi yaraka. Ihsan. Diperlukan ilmu ihsan yang terus-menerus. Menjadi rukun di sini. Khusyuk itu menjadi rukun sebenarnya itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau bagi orang awam, Ustaz, untuk bisa khusyuk mencapai tadi ihsan itu tentu ada tingkatan-tingkatan ya. Saya tidak percaya ada tingkatan malah. Contoh misalkan gini, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, Sayyidina Husain bin Munzir. Ya Rasul, kami sudah Islam sekarang, baru saja masuk Islam. Ajarkan saya
mana janji engkau yang mengatakan engkau akan mengajarkan saya tentang ilmu? Satu saja. Kul Allahumma alhimni rusdi waqini sarra nafsi. Nah, itu doa bagus, Ustaz. Iya kan? Sahabat Usul ini harus dihafal doanya. Iya. Allahumma, usah ulangi, Ustaz. Allahumma alhimni rusdi waqini sarra nafsi. Ya Allah, beri aku ilham baik. Waqini sarra nafsi, lindungi aku dari kejahatan hatiku. Maka di sini artinya pertanyaan tadi Rasulullah menjawab sekali saja. Coba kau minta sama Allah, beri aku ilham baik, beri aku ilham khusyuk, hilangkan dalam hatiku kejahatan. Bisa nggak? Makanya kenapa saya bilang, kenapa ihsan itu diajarkan seketika hari ini kau bisa? Itu maksudnya, tidak bertingkat. Malah bisa jadi orang biasa pun, orang awam. Orang biasa pun kayak kita. Sekarang keyakinan itu yang kurang diberikan. Pengertian, contoh, kita mau tingkatan apa sekarang? Sementara kita perlunya sekarang. Saya perlu doa itu sekarang. Bagaimana santri-santri saya di Trenmatika? Trenmatika itu pesantren matematika. Ya. Mungkin yang belum paham Ustaz nih, Ustaz itu adalah pimpinan pondok pesantren matematika. Nah, nanti pengen tahu, nanti tunggu terus. Jadi podcast kita ya. Jadi insyaallah. Saya coba. Itu kadang-kadang yang kita ajak pengajian biasanya kan orang tua-tua tuh. Ya, sudah dewasa. Sekarang saya coba kepada anak-anak. Saya akan bicara gimana Rasulullah harus mengajarkan anak yang baru balik. Apakah dibutuhkan ma'rifat yang seperti para wali-wali yang dalam teori-teorinya Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, ya kan? Ibnu Taimiyah dan semua para ulama sufi misalkan. Anggaplah itu ya. Saya nggak sampai ke sana pikiran saya. Kenapa? Yang saya pikir anak-anak ini baru umur 15 tahun. Kenapa Nabi mengajarkan anak kecil? Harus diajarkan kalimat yang sama. Ihsan itu ya. Ihsan. Kalimat yang sama yang dilakukan oleh Nabi. Kalimat yang sama dilakukan oleh sahabat. Kalimat yang sama dilakukan oleh tabi'in. Di kalimat yang sama kepada siapapun. Apa? Fa'idha hasaba amrun fazi'a ila salati. Kalau ada urusan penting, ia salat 2 rakaat Rasulullah. Dilakukan saya dengan saya. Apakah saya perlu menjadi orang yang baik, jadi orang wali? Saya nggak ngerti wali itu apa. Yang penting hari ini, ya Rab, aku nggak punya duit. Nah, anak-anak itu saya beri gitu. Yuk sekarang, kasihan papamu, bantu papamu doa. Kamu sekarang mau pesantren, perlu biaya besar. Kamu kan kuliah, biaya besar. Fa'idha hasaba amrun fazi'a ila salati. Nabi itu jika ada urusan penting sekali, segera ia salat 2 rakaat. Fa in kana rezeki fis sama'i fa anzilhu. Karena aku perlunya sekarang duit itu. Fa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau itu ada di bumi, Allah keluarkan rezeki itu dari bawah bumi. Fa in kana ba'idan, kalau itu jauh ya Allah, dekatkan kepada kami. Nah, doktrin-doktrin macam ini sudah kita masukkan ke dalam pikiran dan mental dan iman. Jadi anak itu tidak ada kegelisahan, maka ia berdoa betul. Itu yang dia maksudkan. Bisa nggak anak itu merasakan? Makanya saya bilang tidak ada tingkatan. Maka saya katakan, gimana anak kecil kita mengatakan apa itu wali? Apa itu tingkatan? Taunya wali songo ya Ustaz. Wali songo gitu. Jadi kita nggak mau jauh ke sana. Saya nggak mau jauh. Bahwa saya sekarang beriman, saya bisa. Saya sekarang bisa nggak? Saya bergetar. Hatiku. Ciri-ciri beriman itu nanti getaran-getarannya akan terasa. Anak kecil saya coba. Anak-anak umur-umur yang masih belum balik. Baru saja kita baru balik pertama. Ketika baca Quran sudah mulai meleleh air matanya. Ketika sujud sudah merasakan dia berbicara. Masya Allah. Karena khusyuk itu yukhatibu rabbah. Khusyuk itu kan berbincang-bincang. Saya bilang, coba nak, kau bilang sama Allah. Gampang kan? Ya Allah, aku minta uang. Sesederhana itu. Ya Allah, papaku lagi punya masalah.
bantuin. Sekarang biasanya kami ketika mau sholat, saya cerita dulu. Apa tujuan kamu berdiri sekarang? Ini gampang-gampang. Jadi ilmu ini gampang-gampang aja. Apa tujuan kamu sholat sekarang? Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alai abdi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Saya terjemahkan dulu kepada anak-anak. Ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sampai dari dalam kamu keluarkan kalimat itu. Coba hayati kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Masukkan, sampaikan kepada Allah, Allah akan merespon. Hamidani abdi. Oh, hambaku memujiku. Artinya direspon, terasa. Asna alai abdi, hambaku menyanjungku, mengagungkanku. Ketika iyyaka na'budu, yuk sama-sama saya bilang. Ini doktrin-doktrin kecil kepada anak-anak. Makanya saya tidak setuju. Ada tingkatan ya? Ada tingkatan. Anak kecil bisa berbicara pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang anak-anak yang SMA kelas 2 saya suruh jadi imam, coba bilang sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita boleh minta kepada orang tuanya, Pak, aku minta motor dong, Pak, aku minta duit dong. Sesederhana itu. Yakinkan anak itu seperti mudahnya orang tua memberikan permintaan anak itu. Dan yakin bapaknya pasti ngasih. Kenapa ngasih? Karena sayang. Begitulah Allah juga. Begitu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa sayang? Kamu sering memuji. Ar-Rahmanir-Rahim. Suka menyanjung-nyanjung bapakmu. Sekarang menyanjung Allah. Aku bisa dong memuji, menyanjung. Bisa. Hanya yang tidak mau, yang tidak bisa. Ini problemnya kan tadi. Orang tua kelemahannya diolah lagi. Diolah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau aku minta tolong. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau saya simpulkan nih, Ustaz, orang susah khusyuk itu karena tidak pernah meminta khusyuk sama Allah. Tidak meminta. Bisa nggak saya khusyuk hari ini? Bisa. Sesimpel itu ya, Ustaz? Sesimpel itu. Bisa nggak? Apa yang dirasakan ketika khusyuk? Ada tandanya di situ. Apa tuh tandanya? Yakhirruna lil adhqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini yang perlu kita pelajari. Garis itu. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Orang yang dibuka hidayah, hatinya dibuka oleh Allah dengan kehusyuannya, maka disebut nama Allah, ada cirinya. Yakhirruna lil adhqan. Itu nggak bisa dibuat. Allah yang membuat kamu menjadi tersungkur sujud, disebut namanya. Wa yaziduhum khusyu'a. Bertambahlah khusyuk itu ketika disebut nama Allah itu. Yakhirruna lil adhqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Bertambah khusyuk itu. Ada tandanya khusyuk itu, ada. Allahu Akbar. Ini merinding di sini. Ketika menyebut nama Allah itu menyebut nama Allah. Ini nggak kepikir oleh kita itu. Katanya cinta, tapi kok nggak merinding. Katanya rindu, tapi nggak terpikir. Katanya senang, tapi kok tidak berbakti. Katanya bahagia, tapi kok tidak selalu bersamanya. Kan gitu. Katanya senang, tapi kemana-mana kok berantem. Terpisah. Tetap dalam satu rumah, tapi terpisah. Tetap dalam sholat, tapi terpisah. La yazurullah azza wa jalla muqbilan alal abdi fi salati ma lam yaltafit. Fa idza iltafata insaraf anhu.
Allah itu senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Kira-kira ini kalau kita gambarkan hadis ini, Allah senantiasa hadap-hadapan kepada hambanya di saat hambanya sedang sholat. Begini terus kita ini, hadap-hadapan. Orang hadap-hadapan ini ketemu batin. Batin Kang Holis, batin saya. Biar gampang kesimpulannya. Ada getarannya. Kalau saling mencintai, akan ada getarannya. Kalau saling percaya, ada getarannya. Kalau Kang Holis tidak percaya dengan saya, hilang getarannya. Vibrasinya nggak ada. Allah mengatakan la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal abdi fis salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah sang hamba di saat sholat selama sang hamba tidak berpaling. Fa idza iltafata, apabila sang hamba berpaling, kerasa tuh berpaling, seret gitu, Allah pergi meninggalkan kita. Apa dampaknya meninggal kita? Salatnya tidak enak. Salatnya menggelisahkan. Terburu-buru gitu ya. Terburu-buru wa yangkuru fi sujudi. Ini yang jadi masalah kita itu. Ustaz, apa ada faktor lain? Katakanlah dia tidak pernah meminta atau dia mengaku sudah meminta sama Allah, tapi kok susah khusyuk terus ya? Apakah ada faktor lain? Misalkan kemaksiatan yang dia lakukan atau faktor-faktor dosa lain yang dilakukannya? Hal itu sulit karena kita dosa akan setiap saat. Ada satu ilmu dalam kitab tafsir Fizil Quran yang disusun oleh Syed Qutb ya, pernah baca ya. As-salatu bimakna silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Salat itu silatun. Nah, ini silatun namanya. Wa liqa'un, liqa' bainal abdi wa rabbi. Silatun itu nyambung. Saya punya batin, Kang Khalis punya batin. Batin keduanya ini disambungkan. Bukan fisik, batin. Itu diambil dari ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah tolong kalian kepada Allah. Ini diyakinkan gitu. Bisabri, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan salat itu amatlah berat. Illa al khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, yaitu yang yakin. Mulaku, ketemu. Yakin ketemu dengan Allah. Yang ketemu, wa annahum, mereka itu ilaihi raji'un. Nah, ketemu seperti apa di situ? Makna dzan alladzina yadhunnuna annahum mulaku, yaitu silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Jadi ketemunya itu apa? Silatun, nyambung. Wa liqa'un, ketemu. Bainal abdi wa rabbi. Jadi latihannya mempertemukan batin kita dan Allah. Namanya silatun. Begitu takbir, ruhuha wal lubha, yang digunakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madaris Salikin ya. Madaris Salikin itu ada latihannya justru annal qalba yasiru ilallahi azza wajal. Hati itu bisa berjalan. Ini nggak pernah kita latih. Ruhuha wal lubha, ruhnya dan hati. Jadi antara ruh dan hati itulah yang disambungkan kepada Allah sehingga kita bisa merasakan getaran dari Allah Subhanahu wa taala itu. Barangkali itu nanti kita perdalam secara khusus tuh. Masya Allah, ya. Dan ini menarik Ustaz, karena kan jadi persoalan kita semua nih. Karena banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak membekas, kan sering ada begitu ya. Ya ini sebenarnya di sini kita akan coba justru di sini dulu ya. Justru yang kesimpulan ini bagi kita ini sekarang. Di mana sih dari kajian dari awal kita bicara tadi, apa letak keluhan-keluhan tadi itu justru tidak bertemunya batin kita dengan Allah. Kan batin kita kan tadi ada yang berpikir ke sana,
kemudian ada lari ke sana kemari, kan semua keluhannya semua begitu. Tapi ada nggak orang yang menjelaskan sampai kita itu bisa mengajarkan atau melatih atau merasakan ruhuha wa lubbuha. Ruh dan lub, kan ada ruh dan lub. Lub itu kan hati terdalam. Hati terdalam. Berarti kan kita Allahu Akbar itu kalau kita coba untuk benar dari dalam itu terasa. Cuman orang belum banyak tahu. Kitab Madarijus Salikin itu menjelaskan dengan jelas kan gitu. Di Al-Ghazali juga sama begitu. Jadi kita ambillah dari pendapat-pendapat ulama yang masyhur yang kita akan praktekkan, terutama di Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalkan la yazalullah azza wa jalla muqbilan alal abdi, kan itu muqbilan, Allah menghubungi kalian, menghadapkan wajahnya kepada kalian. Loh, kitanya malah nyeleweng keluar. Allah itu sudah menghubungi kalian. Ustaz, cara simple. Nanti sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, nanti Ustaz akan mengajarkan di cara-cara simple Ustaz ya. Tahapan-tahapan lah. Kalau begitu kan bagi orang awam kadang mungkin belum masuk ilmunya itu harus bertahap masuk ke dalam lubnya itu hatinya. Tapi ada langkah-langkah apa yang paling simple yang biasa dilakukan? Tapi nampaknya akan kita bahas di pertemuan lanjutan Ustaz. Insyaallah. Apa cara-cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang yang baru belajar sholat khusyuk gitu Ustaz. Sahabat khusyuk dirahmati Allah, insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan Ustaz Abu Sangkan dalam waktu yang tidak lama lagi, karena ini pembahasan masih menarik, belum selesai, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkati. Langsung kita praktek aja nanti. Kita coba bagaimana bisa melatih silatun waliqa'nya. Jadi kesambungannya, ini keluhannya kan kesambungannya. Jadi ketemunya nanti kita tunggu bagaimana kita latihan. Ya kan, sama-sama. Saya juga harus ikut gitu, kan berjamaah. Jadi nggak ada gurunya. Kita sama-sama sholat berjamaah, merasakan sama-sama. Oh, yang dipakai apanya sih? Oh, ruhnya. Yuk kita sama pakai ruhnya. Silatun waliqa, dan ketemukan batin kita kepada Allah. Sampai sama-sama kita pikir, ada kerasa nggak? Belum kerasa, salah berarti. Terus sambungkan lagi. Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan Tuhannya tuh sambungkan terus. Kita tanya, ada nggak rasanya? Ustaz, sudah ada terasa nih bergetar kulitnya. Nah, itu contoh. Contoh dalam melatih. Apa ya? Saya sebut melatih juga salah juga ya. Karena itu sebuah keimanan soalnya. Pembiasaan oleh. Apa ya? Kita yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Jadi pegang ayat itu aja deh. Jadi kita nyebutnya latihan juga takut juga sebenarnya. Jadi keimanan lebih kepada yakin, yadhunnuna annahum mulaqu, yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah, mulaqu, ketemu saat takbir Allahu Akbar. Kalau gini kok saya ada getarannya ya, ada merindingnya. Ya sudahlah, iya aja, bener lah gitu loh. Yakin itu, keimanan. Yakin itu ya. Dan itu insya Allah kita akan praktekkan nanti di episode yang selanjutnya, insya Allah. Dan untuk sementara jeda dulu Ustaz ya. Ya insya Allah, iya. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk sementara kita jeda dulu dan tunggu episode selanjutnya, karena ilmu khusyuk ini harus kita dalami lebih detail lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.